Perkenalkan, nama saya Nurwana Girindawardana dengan NIM terakhir 050. Dan teman saya. Kemudian nama saya Anand Firmansyah dengan NIM terakhir 055. Dan nama saya Mibahul Munir dengan NIM terakhir 071. Baik, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh narasumber. Yang pertama, bisa perkenalkan terlebih dahulu nama dan perusahaan saudara. Perkenalkan, nama saya Anand Firmansyah. Saya pemilik perusahaan saya mandiri di bidang jasa pengiriman, yang mana jasa pengiriman saya ini menggunakan 3 armada, yaitu yang pertama mobil pick up, dan yang kedua truk, dan yang ketiga yang paling kecil itu Tosa roda 3, yang mana jasa pengiriman saya dengan target konsumen para masyarakat UMKM, yang mana beliau yang belum memiliki armada untuk pengiriman bisa saya handle untuk dalam segi jasa pengiriman. Dan yang kedua, untuk masyarakat yang kelas menengah ke bawah, yaitu masyarakat yang entah itu masih mengontrak atau ngekos, yang mana dia tiap bulan atau tiap tahun pasti membutuhkan jasa pindahan atau jasa pengiriman. Dengan itu kami bisa membackup untuk masalah jasa pengiriman tersebut. Bagaimana saudara mengiklankan jasa pengiriman ini? Untuk jasa pengiriman saya perihal masalah periklanan, yaitu masalah iklan. Untuk saat ini dengan media yang sudah canggih atau zaman yang sudah canggih ini, saya menggunakan periklanan di media sosial, baik di Instagram, Facebook, dan Google My Business atau Google AdSense. Perencanaan dan strategi apa yang biasa dilakukan sebelum beriklan? Strategi yang saya mulai sebelum saya mengiklankan, saya langsung menuju ke target konsumen saya, yaitu masyarakat menengah ke bawah, yang mana beliau membutuhkan jasa pengiriman saya. Contohnya para masyarakat yang menengah ke bawah, yaitu yang kondisinya masih ngekos atau ngontrak, yang mana tiap bulannya atau tiap tahunnya membutuhkan jasa pengiriman, baik mobil pick up atau Tosa roda 3, atau kalau barangnya banyak banget bisa menggunakan truk. Jadi kami membackup untuk masalah pengirimannya. Dan yang kedua yaitu perusahaan yang sedang berkembang, yang mana mereka masih belum mempunyai armada, yaitu kami bisa membackup untuk pengiriman barang perusahaan tersebut. Dan yang kedua, saya melihat dari sisi usia, yaitu yang mana usia milenial yang sering order itu di atas 19 tahun ke atas sampai umur 40 tahunan. Jadi mereka ketika ingin memesan jasa pengiriman saya, biasanya mereka mencari di sosial media atau di Google. Dengan adanya iklan saya, itu akan muncul di nomor 1. Ada yang ditanyakan lagi? Media periklan apa saja yang digunakan? Media cetak atau elektronik, atau yang seperti apa, dan apakah media tersebut sejauh ini efektif? Untuk saat ini di masa pandemi, media sosial baik Instagram, Facebook, dan Google My Business, saya rasa cukup efektif sekali di masa pandemi kemarin, karena kebanyakan mereka memesan via telepon. Biasanya mereka mencari di Google dengan kata kunci mungkin jasa pengiriman, kemudian muncul iklan saya, atau muncul foto profil
perusahaan saya di bidang jasa pengiriman. Akhirnya mereka melakukan order sesuai dengan alamat pengambilan dan pengiriman. Ketika itu nanti driver saya akan menjemput barang bawaan yang sudah disediakan oleh customer atau perusahaan tersebut. Dan analisa apa yang biasanya dilakukan setelah iklan disebarluaskan? Misalnya, seperti berapa banyak frekuensi atau jangkauannya. Seperti apa itu? Untuk melihat seberapa frekuensi untuk iklan yang sudah saya tampilkan, yang sudah saya bayar, itu biasanya di media tersebut sudah menyediakan indikator yang mana grafik dalam iklan saya dalam minggu ini atau bulan ini yang melihat sudah seberapa banyak, yang mengklik sudah seberapa banyak, dan yang order sudah seberapa banyak, itu sudah bisa dideteksi. Jadi tidak perlu repot-repot untuk mendeteksi seberapa efektifnya media iklan di media sosial atau di dunia bisnis. Jadi di tiap platform tersebut ada grafiknya tersendiri. Pertanyaan terakhir yang mau saya tanyakan, kendala apa yang Anda temui selama melakukan perencanaan dan strategi terhadap media iklan? Menurut saya untuk kendala yaitu relatif, yang mana kendala banyak masyarakat yang cuma ingin membandingkan harga, itu ya menurut saya wajar. Dan yang kedua, masih banyaknya kasus penipuan, dalam arti mereka melakukan order yang fiktif atau order yang palsu. Adapun solusi saya untuk mengatasi kendala tersebut, saya biasanya sebelum melakukan transaksi, saya meminta foto KTP dengan menghapus nomor NIK-nya. Yang mana tujuannya untuk menghindari orderan yang fiktif atau orderan yang palsu. Dan alhamdulillah untuk saat ini tidak ada orderan yang fiktif atau orderan yang palsu, dan selama ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sama-sama.